Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Mr. Age. Nah, pada kesempatan hari ini, pada video kali ini, nanti Mr. Age akan mencoba untuk membahas soal yang berkaitan dengan penilaian akhir tengah semester untuk soal tahun lalu, berkaitan dengan materi dimensi 3. Nah, soalnya seperti apa? Nah, sebelum kita bahas tentang soal-soal tersebut, jangan lupa subscribe, like, dan komen di bawah ini. Langsung saja kita ke soal dan pembahasannya. Perhatikan gambar di samping. Kita punya 5 seberaturan T, A, B, C, D. Diketahui pernyataan sebagai berikut. Pernyataan pertama, garis AT dan TB tegak lurus. Pernyataan kedua, garis BC dan AT bersilangan. Pernyataan ketiga, garis AB dan DC sejajar. Pernyataan keempat, garis CD dan TC berhimpit. Dari pernyataan di atas yang benar adalah... Nah, untuk menjawab soal ini, berarti kita harus mengidentifikasi pernyataan-pernyataan tersebut. Kira-kira mana yang benar dan mana yang salah. Kemudian kita ambil pernyataan yang benar. Langsung saja, untuk pernyataan pertama, garis AT dan TB tegak lurus. Perhatikan pada gambar 5, AT dan TB kira-kira tegak lurus tidak? Ternyata tidak. Berarti pernyataan pertama dia salah. Selanjutnya, pernyataan kedua, garis BC dan AT bersilangan. Silakan bisa langsung dilihat garis BC dan AT. Apakah dia bersilangan? Ternyata jawabannya adalah benar. Pernyataan ketiga, kita punya garis AB dan DC sejajar. AB dan DC sejajar. Kira-kira benar atau salah? Ternyata benar. Pernyataan keempat, garis CD dan TC berhimpit. Apakah garis CD dan TC dia berhimpit? Tidak. Berarti pernyataan keempat bernilai salah. Sehingga jawaban dari soal tersebut adalah pernyataan 2 dan pernyataan 3. Sudah jelaskan? Soal selanjutnya, pada balok A, B, C, D, E, F, G, H, hasil perpotongan bidang A, C, G, E dan bidang B, E, G adalah... Untuk menjawab soal seperti ini, langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah kalian harus menggambar terlebih dahulu baloknya. Kemudian biasa kasih nama tuh, nama A, B, C, D, E, F, G, H. Kemudian kalian gambar bidang ACGE dan gambar bidang BEG. Kalau sudah kalian gambar, perhatikan bidang ACGE dan bidang BEG. Kira-kira perpotongan bidang tersebut di mana? Ada yang sudah tahu jawabannya? Ternyata perpotongan bidang ACGE dan bidang BEG adalah garis EG. Sekarang sudah paham kan? Soal yang berikutnya, diketahui kubus A, B, C, D, E, F, G, H mempunyai panjang rusuk 6 cm. Titik P terletak pada pertengahan rusuk AB. Jarak titik E ke titik P adalah... Nah, untuk menjawab soal yang seperti ini, biasa kita gambar dulu kubusnya. Kemudian kita beri nama kubusnya tuh A, B, C, D, E, F, G, H. Setelah itu baru kita tentukan jarak antara titik E ke titik P. Ingat, untuk menentukan jarak antara titik ke titik, caranya adalah tinggal kita hubungkan saja titik tersebut. Sehingga jarak titik E ke titik P adalah EP. Nah, bagaimana cara untuk mencari panjang EP? Untuk mencari panjang EP, berarti kalian harus perhatikan segitiga EAP ya. Perhatikan segitiga EAP. Segitiga EAP itu dia adalah segitiga siku dengan panjang AP-nya itu adalah setengah dari panjang rusuknya, berarti 3. Kemudian panjang AE-nya itu adalah 6. Yang ditanyakan adalah panjang EP. Nah, untuk mencari panjang EP, ingat, kita harus menggunakan teorema Pythagoras. Masih ingat kan bunyinya? Mr. Age ingatkan kembali nih, bunyi dari teorema Pythagoras. Bunyinya adalah seperti ini.
kuadrat sisi miring sama dengan kuadrat jumlah selain sisi miring. Nah, di sini sisi miringnya apa? Sisi miringnya adalah EP. Sehingga EP kuadrat sama dengan AP kuadrat ditambah dengan AE kuadrat. Nah, AP-nya berapa? AP-nya adalah 3, berarti 3 kuadrat ditambah dengan AE-nya. AE-nya adalah 6 kuadrat. Berarti kita punya EP kuadrat sama dengan 9 ditambah 36. Berarti EP kuadratnya sama dengan 45. Karena yang ditanyakan adalah panjang EP, maka EP sama dengan akar dari 45. Nah, akar dari 45 ini sama saja dengan nilainya dengan akar 9 dikali dengan akar 5. Akar 9 berapa nilainya? 3. Akar 5 ya akar 5. Sehingga panjang EP-nya sama dengan 3 akar 5 cm. Sehingga jarak titik E ke P besarnya adalah 3 akar 5 cm. Sekarang sudah jelaskan? Soal yang selanjutnya. Diketahui balok KLMNOPQR dengan panjang sisi KL-nya sama dengan 12 cm. Kemudian panjang LM-nya sama dengan 9 cm. Panjang MQ-nya sama dengan 5 cm. Jarak antara garis KN dengan PQ itu adalah, nah seperti biasa langkah awal kita gambar dulu baloknya. Jadi kalian gambar dulu tuh baloknya, balok KLMNOPQR. Setelah itu kemudian kalian perhatikan garis KN dan garis PQ. Ingat kembali bahwa untuk menentukan jarak antara garis dengan garis itu adalah kita cari jarak terdekat dari garis tersebut. Jadi dua garis tersebut ya. Caranya bagaimana? Kita buat garis yang melalui garis KN dan garis PQ. Kemudian dia harus saling tegak lurus ya. Jadi garis tersebut harus tegak lurus dengan KN maupun dengan PQ. Nah, di sini kita bisa membuat garisnya boleh pakai garis KP atau boleh pakai garis NQ. Jadi kalian boleh pakai KP atau kalian boleh pakai NQ. Misalkan di sini Mr. AG pakai yang garis KP. Nah, untuk menentukan panjang KP, caranya bagaimana? Caranya adalah perhatikan segitiga KLP. Jadi kalian harus perhatikan segitiga KLP. Segitiga KLP dia siku-siku di titik L. Dengan panjang KL-nya adalah 12 atau LK ya, 12, kemudian panjang PL-nya adalah 5. Sekarang kita cari panjang KP-nya atau PK-nya. Nah, untuk mencari panjang PK, kita gunakan teorema Pythagoras. Di sini PK adalah sisi miring, berarti PK kuadrat sama dengan KL kuadrat ditambah dengan PL kuadrat. Tinggal kalian ganti saja KL-nya berapa tuh. KL-nya adalah 12, berarti 12 kuadrat ditambah dengan PL-nya 5, berarti 5 kuadrat. Tinggal dihitung, 12 kuadrat kita punya 144 ditambah dengan 5 kuadrat kita punya 25. Sehingga KP kuadrat atau PK kuadrat sama dengan 169. Karena yang ditanyakan adalah PK bukan PK kuadrat, berarti untuk mencari PK tinggal kalian akar saja. Sehingga kita punya PK sama dengan akar 169. Nah, akar 169 berapa? Hasilnya adalah 13. Sehingga jarak antara KN dengan PQ itu adalah KP sebesar 13 cm. Sudah jelaskan? Selanjutnya soal yang terakhir. Perhatikan gambar di bawah ini. Silakan bisa diperhatikan dulu gambarnya. Diketahui kubus A, B, C, D, E, F, G, H mempunyai panjang rusuk sebesar 6 cm. Besar sudut yang terbentuk oleh garis AH dan bidang BDHF adalah. Nah, untuk menentukan sudut atau besar sudut
yang terbentuk antara garis AH dan bidang BDHF, caranya adalah kalian perhatikan garis AH dan bidang BDHF. Ternyata sudut yang terbentuk itu adalah AHD, sudut AHD. Kira-kira besar sudut AHD besarnya berapa? Besarnya adalah 45 derajat. Sudah jelaskan sekarang? Sobat matematika di rumah, kita sudah membahas soal-soal yang berkaitan dengan PAT tahun kemarin tentang materi dimensi 3. Nah, apabila kalian masih kurang jelas, kami sudah sediakan rangkuman materi yang berkaitan dengan materi dimensi 3 yang bisa kalian download melalui link di bawah ini ya. Nanti silakan kalian download, kemudian kalian pelajari di rumah. Seperti biasa, untuk menambah pengetahuan kalian supaya kalian lebih jago dalam mengerjakan matematika, terutama untuk materi dimensi 3, kami sudah menyediakan beberapa soal yang bisa kalian kerjakan. Silahkan kalian kerjakan, kemudian nanti hasilnya dikirim ke guru masing-masing. Untuk video kali ini, Mr. AG cukupkan saja. Nanti kita ketemu di video selanjutnya. Jangan pernah bosan untuk selalu mendengarkan Mr. AG. Nah, apabila ada sobat matematika yang kurang jelas, nanti bisa juga komentar di kolom komentar di bawah ini. Entah itu mau tanya tentang matematika atau mau ada kritik dan saran, silahkan bisa komentar di kolom komentar di bawah ini. Jangan bosan-bosan ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat dan tetap semangat.